Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dirahmati Allah, tahukah kita bahwa salah satu waktu paling mustajab untuk berdoa dan beramal adalah setelah solat tahajud? Rasulullah SAW bersabda, pada sepertiga malam terakhir, Allah turun ke langit dunia dan berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka akan aku beri. Siapa yang memohon ampun kepadaku, maka akan aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah waktu emas, bukan hanya untuk mendekatkan diri, tapi juga membuka pintu rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap insan mendambakan kelancaran rezeki, keluasan hidup, dan tercapainya cita-cita. Namun, tidak semua jalan mendatangkan keberkahan. Ada satu jalan agung yang sering dilupakan manusia, yaitu mengadu kepada Allah di saat manusia lain terlelap, di penghujung malam yang sunyi. Di saat itu, langit dibuka, pintu-pintu rahmat terbentang, dan doa-doa melesat menembus langit tanpa penghalang. Itulah keajaiban solat tahajud, sebuah ibadah rahasia antara seorang hamba dengan Rabb-Nya, pembuka segala kebaikan, termasuk kelancaran rezeki. Rasulullah SAW bersabda, Rabb kita Tabaraka wa Ta'ala turun ke langit dunia setiap malam ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Dia berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan memberinya. Siapa yang memohon ampun kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Subhanallah. Inilah waktu yang tidak boleh kita sia-siakan. Setelah solat tahajud, di saat hati sedang bersih, ruh sedang lembut, dan dunia terasa jauh, itulah momen terbaik untuk memanjatkan amalan-amalan dahsyat yang mengundang keberkahan rezeki. Malam bukan hanya untuk tidur. Malam adalah waktu emas untuk menjemput rizki langit, yang jauh lebih berharga daripada sekadar usaha duniawi. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita menunaikan solat tahajud, saat ruh kita bersih dan hati kita lapang, di amalan dahsyat yang pertama sekali harus kita lakukan adalah memperbanyak istighfar. Mengapa istighfar? Karena dosa-dosa yang menumpuk dalam diri kita bisa menjadi penghalang terbesar turunnya rezeki. Sebagaimana hujan yang hendak turun tetapi terhalang oleh asap dan polusi, begitu pula rezeki yang Allah siapkan bisa tertahan oleh dosa-dosa kita sendiri. Maka langkah pertama untuk membuka pintu rezeki adalah membersihkan diri dengan istighfar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun niscaya. Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya sungai-sungai. Al-Quran Surah Nuh ayat 10-12. Lihatlah sahabat sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan 4 keberkahan duniawi kepada siapa yang memperbanyak istighfar. Hujan yang lebat, rezeki yang turun dari langit, harta yang melimpah, kelapangan ekonomi, anak-anak yang banyak dan baik, keberlanjutan generasi. Kebun-kebun dan sungai-sungai, simbol keberkahan usaha dan bisnis. Semua ini berawal hanya dari satu amalan, istighfar. Penjelasan makna, istighfar. Apa itu istighfar? Istighfar bukan sekadar ucapan astagfirullah di bibir. Istighfar yang hakiki adalah pengakuan dosa di hadapan Allah, penyesalan atas dosa tersebut, komitmen kuat untuk tidak mengulanginya, dan permohonan ampunan dari lubuk hati terdalam. Di saat tahajud, saat dunia sunyi, itulah waktu terbaik kita merintih kepada Allah. Ya Allah, aku lemah, aku penuh dosa, aku mohon ampun, aku ingin Engkau lapangkan rezekiku. Suasana malam dan air mata yang mengalir akan membawa permohonan kita langsung ke hadirat ilahi. Izinkan saya membawakan satu kisah nyata, sahabat sekalian. Dikisahkan dalam kitab Al-Mustadrak, karya Imam Al-Hakim. Seorang laki-laki pernah mengadu kepada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
yaitu Hasan al-Bashri rahimahullah. Ia berkata, "Wahai Imam, aku mengalami kekeringan, tidak ada hujan." Maka Hasan al-Bashri menjawab, "Perbanyaklah istighfar." Datang lagi orang lain, "Wahai Imam, aku fakir, tidak punya harta." Jawaban beliau sama, "Perbanyaklah istighfar." Datang lagi orang lain, "Wahai Imam, aku belum dikaruniai keturunan." Jawaban beliau tetap, "Perbanyaklah istighfar." Mengapa jawabannya selalu istighfar? Karena beliau memahami firman Allah dalam Quran surah Nuh tadi, bahwa istighfar adalah kunci utama semua jalan rezeki. Maka hadirin sekalian, mari kita targetkan setelah solat tahajud, minimal 100 kali istighfar dengan sungguh-sungguh. Lebih baik lagi bila mampu mencapai 300 kali atau bahkan 1000 kali setiap malam. Bayangkan, berapa banyak dosa yang diampuni, berapa banyak pintu rezeki yang terbuka, jika setiap malam kita memperbanyak istighfar. Mulailah dari malam ini. Ucapkan dengan penuh kesungguhan, "Astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwa, al-hayyul qayyum, wa atubu ilaih." Artinya, aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, yang tiada Tuhan selain Dia, yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri sendiri, dan aku bertobat kepadanya. Sahabat sekalian, jangan remehkan istighfar. Istighfar itu seperti magnet rezeki yang menarik keberkahan dari langit dan bumi. Setelah memperbanyak istighfar, amalan dahsyat berikutnya untuk melancarkan rezeki adalah membaca surat Al-Waqi'ah. Bagaimana kedahsyatannya? Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah memperbanyak istighfar dalam keheningan malam setelah solat tahajud, amalan dahsyat berikutnya yang tidak boleh kita lewatkan adalah membaca surat Al-Waqi'ah. Surat yang disebut oleh banyak ulama sebagai surat kekayaan karena keutamaannya yang luar biasa dalam melapangkan rezeki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan mengajarkan kepada para sahabatnya untuk membaca surat Al-Waqi'ah setiap malam agar tidak mengalami kefakiran. Begitu pentingnya surat ini, sehingga ia menjadi bagian dari wirid harian para ulama dan orang-orang syaleh sepanjang sejarah. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa membaca surat Al-Waqi'ah setiap malam, maka ia tidak akan ditimpa kefakiran selamanya." Hadits riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Subhanallah, betapa besar janji ini. Tidak akan fakir, tidak akan kekurangan. Bukankah ini yang kita harapkan dalam hidup? Kecukupan, kelapangan, dan keberkahan. Kenapa Al-Waqi'ah membawa rezeki? Mengapa membaca surat Al-Waqi'ah bisa membawa kelapangan rezeki? Karena isi surat ini mengajarkan kita tentang hakikat kehidupan akhirat, membagi manusia dalam 3 golongan. Golongan kanan, Ashabul Yamin, penghuni surga yang penuh nikmat. Golongan kiri, Ashabul Shimal, penghuni neraka yang penuh siksaan. Golongan orang yang paling dahulu beriman, As-Sabiqun As-Sabiqun, yang mendapatkan kedudukan tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita membaca Al-Waqi'ah dengan penghayatan, hati kita teringat kembali bahwa dunia ini sementara. Dunia hanyalah ladang amal untuk menuai hasil di akhirat. Kesadaran ini akan mendorong kita mencari rezeki dengan cara halal, penuh keikhlasan dan menghindari dosa. Inilah sebab mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi rezeki orang yang gemar membaca surat Al-Waqi'ah. Kisah nyata, keajaiban. Membaca Al-Waqi'ah ada sebuah kisah nyata tentang seorang ulama besar, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Suatu hari beliau mendengar cerita dari seorang lelaki fakir yang setiap malam tidak pernah lupa membaca surat Al-Waqi'ah. Meski ia tidak memiliki banyak harta, kehidupannya selalu cukup, usahanya diberkahi, dan anak-anaknya menjadi orang-orang sukses. Ketika ditanya apa rahasianya, ia menjawab, "Aku berpegang pada janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku membaca surat Al-Waqi'ah setiap malam tanpa putus." Bahkan hingga kini, banyak guru-guru kita mengajarkan, jika ingin rezeki lancar, jangan tinggalkan membaca Al-Waqi'ah setelah tahajud atau sebelum tidur. Sahabat sekalian, mari kita mulai dari malam ini. Jangan biarkan malam berlalu tanpa membaca.
Surat Al-Waqiah, tips praktis untuk kita semua. Jika belum hafal, bacalah dari mushaf Al-Quran. Jika merasa berat, baca setengah dulu, kemudian lanjutkan keesokan malam. Jika tidak sempat di malam hari, bisa membacanya di waktu sahur atau setelah sholat subuh. Targetkan untuk istiqamah, jangan putus. Ingat, amal kecil tapi konsisten lebih dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada amal besar tapi jarang dilakukan. Ketika dunia makin sempit, ketika kebutuhan makin banyak, ketika usaha terasa berat, jangan langsung panik. Kembalilah kepada Allah. Hidupkan malam kita dengan membaca surat Al-Waqiah. Biarkan setiap hurufnya menjadi doa yang mengetuk pintu-pintu langit, menghadirkan rezeki yang luas, halal, dan penuh berkah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang selalu dekat dengan Al-Quran, yang diberi kelimpahan rezeki dan dihindarkan dari kefakiran dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita memperbanyak istighfar dan membaca surat Al-Waqiah di penghujung malam, amalan luar biasa berikutnya untuk memperlancar rezeki adalah berdoa dengan menggunakan Asmaul Husna, nama-nama Allah yang maha indah. Mengapa harus berdoa dengan Asmaul Husna? Karena Asmaul Husna adalah pintu kemuliaan menuju rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap namanya mengandung sifat kesempurnaan, keagungan, kasih sayang, dan kekuasaannya yang tak terbatas. Dengan menyebut dan mengagungkan Asmaul Husna, doa kita menjadi lebih kuat, lebih dahsyat, dan lebih cepat dikabulkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah Al-A'raf, ayat 180. Perhatikan, hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan langsung dalam ayat ini, fad'uhu biha. Maka, berdoalah kepadanya dengan Asmaul Husna itu. Ini berarti, berdoa tanpa melibatkan Asmaul Husna adalah doa biasa, sedangkan berdoa dengan Asmaul Husna adalah doa istimewa, doa yang lebih cepat diijabah, dikabulkan. Bagaimana berdoa dengan Asmaul Husna? Ada beberapa cara sederhana untuk menghidupkan doa dengan Asmaul Husna. Menyebut nama Allah sesuai kebutuhan doa. Misalnya, jika kita meminta rezeki, sebut, Ya Razzaq, wahai Maha Pemberi rezeki. Jika memohon jalan keluar, sebut, Ya Fattah, wahai Maha Pembuka. Jika ingin mendapatkan rahmat, sebut, Ya Rahman, Ya Rahim, wahai Maha Pengasih, Maha Penyayang. Menggabungkan pujian dengan permohonan. Contoh, Ya Razzaq, Engkau Maha Pemberi rezeki tanpa batas. Limpahkanlah kepadaku rezeki yang halal, berkah dan melimpah dengan rahmat-Mu, wahai yang Maha Pemurah. Menyebut beberapa Asmaul Husna sekaligus dalam doa, ini menunjukkan kecintaan dan pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, doa kita menjadi lebih hidup, lebih dalam, dan lebih berkesan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu kisah menakjubkan dari ulama besar, Imam Al-Ghazali rahimahullah. Beliau menulis dalam kitabnya, bahwa suatu ketika ada seorang pemuda yang hidup dalam kefakiran luar biasa. Ia mendatangi seorang guru sufi dan mengeluhkan nasibnya. Sang guru berkata, berdoalah kepada Allah dengan penuh khusyuk dan sebutlah namanya. Ya Ghaniyu ya Mughni, Ya Razzaq, wahai yang maha kaya, wahai yang maha memberi kekayaan, wahai yang maha pemberi rezeki. Pemuda itu pun melakukannya setiap malam setelah tahajud dengan penuh keyakinan dan ketulusan. Tidak sampai 40 hari kehidupannya berubah total. Usahanya berkembang pesat, hartanya bertambah, dan ia menjadi dermawan besar di kampungnya. Kisah ini mengajarkan kita, doa yang dihidupkan dengan Asmaul Husna adalah senjata rahasia untuk menembus segala penghalang rezeki. Saya mengajak diri saya sendiri dan kita semua. Buatlah wirid Asmaul Husna pribadi, sesuai dengan hajat kita masing-masing. Contohnya, 100 kali membaca Ya Razzaq setelah tahajud untuk kelapangan rezeki. 100 kali membaca Ya Fattah untuk dibukakan segala pintu kebaikan. 100 kali membaca Ya Wahhab, Maha Pemberi, untuk mendapatkan anugerah yang luar biasa.
Lakukan ini dengan penuh keyakinan dalam suasana malam yang sunyi di atas sajadah saat dunia sedang tidur dan kita berbicara empat mata dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah, tidak ada yang lebih indah daripada berbicara kepada Allah dengan nama-namanya yang mulia. Saat lidah kita sibuk menyebut Asmaul Husna, hati kita menjadi tenang, pintu-pintu langit terbuka dan rezeki pun turun tanpa disangka-sangka. Malam ini, mari kita hidupkan tahajud kita. Setelah sujud dan istighfar, setelah membaca surat Al-Waqi'ah, kita tutup dengan doa yang harum oleh Asmaul Husna. InsyaAllah, hidup kita akan penuh keajaiban dan rezeki yang tidak pernah putus. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita untuk mencintai nama-namanya dan menjadikan kita hamba-hamba yang rezekinya deras mengalir dari langit dan bumi. Lalu, setelah memperbanyak istighfar, membaca surat Al-Waqi'ah dan berdoa dengan Asmaul Husna, amalan luar biasa berikutnya adalah bersedekah setelah tahajud. Dok sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai di sini kita sudah mengetahui betapa luar biasanya kekuatan istighfar, membaca surat Al-Waqi'ah dan berdoa dengan Asmaul Husna dalam membuka pintu rezeki. Namun, ada satu amalan lain yang disebut oleh para ulama sebagai magnet rezeki paling kuat, yaitu sedekah. Sedekah adalah amalan yang tidak hanya membawa keberkahan, tetapi juga menarik rezeki dari arah yang tidak kita duga-duga. Dan sedekah yang dilakukan segera setelah solat malam, setelah hati kita suci dan khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Dalil Al-Quran dan hadits, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada tiap-tiap tangkai terdapat 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas, karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 261. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, sedekah itu memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadits riwayat At-Tirmidzi. Bayangkan, sedekah tidak hanya melipat gandakan rezeki, tetapi juga memadamkan dosa-dosa kita. Sungguh sedekah adalah jembatan menuju rezeki yang lancar dan kehidupan yang penuh berkah. Mengapa harus secepatnya setelah tahajud? Mengapa kita dianjurkan untuk segera bersedekah setelah solat tahajud? Karena saat itulah hati kita dalam keadaan paling lembut, paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itulah permohonan kita lebih tulus dan amal kita lebih murni dari riya atau pamer. Bersedekah dalam kondisi ini ibarat menanam benih pada tanah yang paling subur. Sedikit yang kita berikan, tetapi tumbuh besar menjadi pohon keberkahan yang buahnya terus-menerus mengalir kepada kita, bahkan setelah kita meninggal dunia. Ada sebuah kisah inspiratif dari zaman modern. Seorang pengusaha Muslim di Indonesia, dulunya hanyalah seorang pedagang kecil. Setiap malam setelah sholat tahajud, ia menyisihkan sedikit uangnya untuk disedekahkan, kadang hanya Rp1.000, kadang Rp2.000, sesuai kemampuannya. Ia mengumpulkan uang kecil itu setiap hari. Lalu di akhir pekan ia berikan kepada anak yatim atau fakir miskin. Ia melakukannya dengan rutin, tidak pernah putus, meskipun keuntungannya saat itu sangat kecil. Subhanallah, dalam waktu hanya beberapa tahun, usahanya berkembang luar biasa. Dari kios kecil menjadi toko besar, dari toko menjadi perusahaan. Ia pun berkata, aku tidak tahu dari mana datangnya semua rezeki ini, tetapi aku yakin inilah buah dari sedekah setelah tahajud. Inilah kekuatan sedekah, sedikit di mata manusia, tetapi besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Motivasi, sedekah harus menjadi kebiasaan harian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai malam ini, mari kita jadikan sedekah sebagai rutinitas harian, sekecil apapun nilainya. Beberapa tips praktis untuk kita semua. Siapkan kotak sedekah khusus di rumah. Setelah sholat tahajud, masukkan sebagian kecil harta kita ke dalamnya. Setiap pekan,
keluarkan dan salurkan ke yang membutuhkan. Tidak punya uang, sedekahkan tenaga, ilmu, atau bahkan sekadar senyuman. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menilai besar kecilnya, tetapi keikhlasan kita. Ingatlah, sedekah itu mengundang rezeki dan menghapus bala. Menanam sedekah di tengah malam. Hadirin yang dimuliakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam gelapnya malam saat manusia lain terlelap, mari kita menjadi hamba yang menanam benih kebaikan. Sedekah kita, sekecil apapun, akan bersinar di langit, akan menggoncang pintu-pintu rezeki, dan akan menjadi sebab turunnya keberkahan yang tiada henti. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat apa yang kita berikan. Setiap lembaran kecil yang kita sedekahkan setelah tahajud akan kembali kepada kita dalam bentuk yang lebih indah, lebih besar, dan lebih memberkahi hidup kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang ringan tangan, murah hati, dan tidak pernah takut kekurangan karena yakin kepada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita telah mempelajari 5 amalan dahsyat setelah salat tahajud. Memperbanyak istighfar, membaca surat Al-Waqi'ah, berdoa dengan Asmaul Husna, bersedekah, dan membuat doa khusus untuk kelancaran rezeki. Namun, ada satu kunci utama yang menentukan apakah amalan-amalan ini benar-benar akan mendatangkan keajaiban dalam hidup kita atau tidak. Apa kuncinya? Konsistensi, istiqamah. Terus-menerus tanpa berhenti. Walaupun sedikit, tetapi tidak pernah putus. Dalil Al-Quran dan Hadits. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqamah, maka tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati. Quran Surah Al-Ahqaf ayat 13. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Perhatikan. Baik-baik sahabat sekalian. Bukan banyaknya amalan yang membuat kita berhasil, tetapi ketekunan kita dalam menjaga amalan itu setiap hari. Mengapa konsistensi membawa keajaiban? Konsistensi adalah tanda keseriusan. Saat kita istiqamah, Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kesungguhan hati kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hamba-hamba yang tidak hanya bersemangat sesaat, tetapi terus berjuang meskipun dalam kesunyian. Seperti tetesan air yang jatuh terus-menerus mampu melubangi batu, begitu juga dengan amalan kecil kita yang konsisten. Ia perlahan-lahan mengubah takdir, membuka pintu rezeki, dan mengalirkan keberkahan. Kalau malam ini kita tahajud, lalu besok malas, lusa semangat lagi, kemudian seminggu lupa, maka sulit bagi kita untuk melihat keajaiban itu muncul. Tetapi bila setiap malam, bahkan hanya 2 rakaat saja, diikuti dengan sedikit istighfar, sedikit sedekah, sedikit doa, insya-Allah, dalam hitungan waktu yang tidak lama, hidup kita akan mengalami perubahan besar. Kisah nyata. Keajaiban konsistensi dalam rezeki. Ada seorang sahabat saya, seorang guru honorer dengan gaji sangat kecil. Namun beliau bertekad melakukan satu hal, tahajud 2 rakaat setiap malam, lalu bersedekah Rp1.000 setiap pagi. Kecil? Ya, sangat kecil. Tetapi beliau melakukannya setiap hari tanpa henti. Tidak ada malam yang terlewat, tidak ada hari tanpa sedekah. Subhanallah, dalam waktu kurang dari 1 tahun, rezekinya berubah drastis. Ia diterima menjadi dosen tetap, mendapatkan beasiswa S3, dan membuka usaha kecil-kecilan yang berkembang pesat. Beliau berkata, saya tidak melakukan sesuatu yang luar biasa, hanya menjaga amalan kecil saya tanpa putus. Sahabat sekalian, ini bukan tentang besar kecilnya usaha kita, tetapi tentang seberapa setia kita menjaga janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Motivasi. Mulai dari langkah terkecil, saya ingin mengajak kita semua, jangan menunggu sempurna untuk memulai. Kalau belum mampu tahajud 8 rakaat, mulai dari 2 rakaat. Kalau belum mampu bersedekah Rp100.000, mulai dari Rp1.000. Kalau belum mampu berdoa 1 jam, mulai dari 5 menit. Yang penting, mulai sekarang dan teruskan tanpa henti.
konsistensi lebih penting daripada kesempurnaan. Sedikit tetapi terus-menerus akan jauh lebih dahsyat daripada banyak tetapi sekali-sekali. Waktu tidak menunggu, kesempatan tidak menunda hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu bergerak cepat. Umur kita terus berkurang. Setiap malam yang kita lalui tanpa tahajud, tanpa istighfar, tanpa doa adalah malam yang tidak akan pernah kembali. Jangan tunda kebaikan, jangan tunda perubahan. Malam ini, mari kita mulai. Walaupun berat membuka mata di sepertiga malam, walaupun berat mengangkat tangan dalam doa, ingatlah, satu langkah kecil malam ini bisa menjadi ribuan langkah keajaiban di masa depan. Mari kita menjadi hamba-hamba yang konsisten, yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang istiqamah dalam kebaikan, sehingga kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala menyambut kita di surganya dengan senyuman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan kita untuk tetap istiqamah, memberkahi amalan kecil kita, dan membukakan untuk kita pintu-pintu rezeki dan kebahagiaan dunia akhirat. Amin ya Rabbal Alamin.